Woi, mau bayar nggak? Jangan lari kamu ya. Saya datangi rumahmu sekarang. Ini adalah suara yang saya dengar setiap pagi, siang, dan malam selama 6 bulan terakhir. Banyak orang bilang, jangan berhutang kalau nggak bisa bayar. Saya setuju. Tapi yang mereka tidak tahu adalah bagaimana sistem ini dirancang untuk memastikan kita tidak pernah bisa berhenti berhutang, sehingga kita terjebak di lubang yang sangat dalam. Mengapa kita begitu mudah masuk, tapi hampir mustahil untuk keluar? Hari ini, saya akan membongkar apa yang sebenarnya terjadi di balik layar tagihan. Dunia hari ini begitu sunyi, tapi di dalam kepala saya sangat berisik. Semuanya bermula dari satu klik sederhana. Sebuah notifikasi yang masuk di jam makan siang menawarkan solusi instan untuk keinginan yang sebenarnya tidak mendesak. Saat itu saya merasa seperti mendapatkan pahlawan. Saya tidak sadar, saya justru sedang mengundang pencuri masuk ke rumah saya. Pernahkah kalian merasa bahwa uang digital itu tidak nyata? Ketika kita memegang lembaran rupiah, ada rasa berat saat harus melepaskannya. Tapi di balik layar HP, uang hanyalah angka. Aplikasi-aplikasi ini dirancang dengan sangat jenius. Mereka menghilangkan rasa sakit saat kita kehilangan uang dan menggantinya dengan hormon dopamin yang meledak-ledak saat barang impian berhasil kita beli. Meskipun sebenarnya kita tidak benar-benar memilikinya. Kita hidup di era di mana hutang tidak lagi dianggap sebagai aib, melainkan gaya hidup. Gampang, kan bisa dicicil. Cuma seharga kopi kok perharinya. Kalimat-kalimat manis ini membungkus racun menjadi terlihat seperti vitamin. Kita dipaksa untuk terus berlari di atas treadmill keinginan. Kita takut tertinggal, kita takut tidak terlihat sukses, hingga akhirnya kita meminjam harga diri dari masa depan hanya untuk pamer di masa sekarang. Lihatlah bagaimana mereka menyambut kita. Warna-warna cerah, tombol besar yang ramah, dan proses yang hanya hitungan menit. Mereka mempermudah jalan masuk, tapi membangun labirin di jalan keluar. Mereka tahu psikologi manusia. Kita adalah makhluk yang lemah di depan kemudahan. Kita seringkali terlalu malas membaca tulisan kecil tentang bunga dan denda, karena otak kita sudah terlanjur dikuasai oleh bayangan barang yang akan sampai ke depan pintu rumah besok pagi. Lalu euforia itu hilang. Paket sudah dibuka, barang sudah dipakai, tapi tagihan baru saja dimulai. Di titik inilah, tirai itu terbuka. Kita baru menyadari bahwa kemudahan yang kita dapatkan kemarin memiliki harga yang sangat mahal. Dan sayangnya, di balik layar tagihan ini, tidak ada tombol cancel atau undo. Kita sudah resmi terjebak. Mari kita bicara angka, karena disinilah jebakan itu sebenarnya bekerja. Kebanyakan dari kita terjebak bukan karena tidak bisa berhitung, tapi karena kita tidak diajarkan untuk melihat apa yang ada di balik angka-angka kecil. Mereka bilang bunganya hanya 0, sekian% per hari. Terlihat kecil bukan? Seperti recehan. Tapi mari kita kalikan dengan 30 hari, lalu kalikan dengan biaya admin dan tambahkan biaya asuransi yang tidak pernah kita minta. Jebakan pertama adalah diskon masa depan. Kamu meminjam 1 juta, tapi yang mendarat di rekeningmu hanya 800.000. 200.000 hilang dalam sekejap untuk alasan biaya layanan. Namun, secara ajaib, bunga yang harus kamu bayar tetap dihitung dari 1 juta rupiah. Kamu sudah rugi, bahkan sebelum kamu sempat menggunakan uangnya.
Kamu sedang membayar bunga untuk uang yang tidak pernah kamu terima. Lalu datanglah masa jatuh tempo. Saat uang tidak ada, kepanikan mulai mengambil alih logika. Solusi yang paling mudah saat itu adalah meminjam lagi. Aplikasi B hadir untuk membayar aplikasi A. Kita merasa lega sesaat, merasa masalah sudah teratasi. Padahal kita tidak sedang menutup lubang, kita sedang menggali jurang yang lebih dalam. Tanpa sadar, satu hutang telah beranak pinak menjadi 5, 10, hingga kita tidak lagi tahu siapa yang kita hutangi. Di titik ini, kamu bukan lagi bekerja untuk dirimu sendiri atau keluargamu. Kamu bekerja untuk memberi makan server-server perusahaan pinjaman. Gaji yang masuk ke rekeningmu setiap tanggal 1 hanyalah numpang lewat. Kamu hanya menjadi kurir uang. Pagi kamu terima, siang kamu transferkan kembali ke mereka. Inilah yang saya sebut sebagai perbudakan digital. Kamu bebas bergerak, tapi kakimu terikat oleh rantai bunga berbunga yang tidak pernah bisa kamu putus hanya dengan bekerja lebih keras. Sistem ini tidak dirancang agar kamu lunas. Sistem ini dirancang agar kamu tetap bernafas sedikit saja, hanya supaya kamu bisa terus membayar bunga selamanya. Mereka tidak butuh uang pokokmu kembali sekarang. Mereka butuh ketakutanmu agar mereka bisa terus menagih denda. Dan ketika kamu menyadari ini semua, biasanya itu sudah terlambat. Kamu sudah berada di dasar jurang. Hutang bukan hanya mencuri uangmu, dia mencuri kehidupan sosialmu. Kamu mulai menarik diri. Kamu takut bertemu teman karena takut ditanya soal kabar. Kamu takut pulang ke rumah karena takut ada surat tagihan di depan pintu. Pelan-pelan duniamu mengecil hingga hanya seukuran layar HP yang terus-menerus menerormu. Kamu merasa seperti buronan di tengah kotamu sendiri. Lalu teror itu dimulai. Mereka tidak memukul fisikmu, tapi mereka menghancurkan mentalmu. Mereka menghubungi kontak daruratmu, orang tuamu, bahkan atasan di kantormu. Rasa malu itu jauh lebih menyakitkan daripada bunga yang menumpuk. Kamu merasa telanjang di depan publik. Semua rahasia gelapmu disebarkan oleh orang yang bahkan tidak pernah kamu temui wajahnya. Pernahkah kamu merasa sesak napas hanya karena mendengar nada dering standar? Itu disebut anxiety. Setiap getaran di kantong celanamu terasa seperti serangan jantung kecil. Tidurmu tak lagi tenang karena di alam bawah sadarmu, kamu sedang menghitung bunga yang berjalan saat kamu terlelap. Kamu mulai kehilangan nafsu makan, kehilangan fokus kerja, dan di titik yang paling gelap, kamu mulai berpikir bahwa dunia mungkin akan lebih baik tanpa kehadiranmu dan beban hutangmu. Jebakan paling kejam dari hutang adalah bagaimana dia membuatmu membenci dirimu sendiri. Kamu merasa bodoh. Kamu merasa gagal sebagai anak, sebagai orang tua, atau sebagai manusia. Kamu mulai mempertanyakan harga dirimu. Apakah nilai hidupmu sekarang hanya seharga tagihan yang belum terbayar? Di saat inilah, banyak orang menyerah. Bukan karena mereka tidak mau bayar, tapi karena jiwa mereka sudah terlalu lelah untuk terus dihina setiap hari. Tapi di titik terendah ini, saya menyadari satu hal. HP ini bisa saya matikan, tapi hidup saya tidak boleh berhenti. Saya harus bicara, saya harus jujur, dan saya harus mulai melawan. Karena mengakui bahwa kita hancur adalah langkah pertama untuk menyusun kembali puing-puing yang tersisa. Langkah pertama untuk keluar dari kegelapan adalah menyalakan lampu. Saya berhenti lari. Saya ambil kertas, saya buka semua aplikasi, saya buka semua surat tagihan, dan saya tulis angka totalnya, tanpa kecuali.
Rasanya sakit? Ya. Tapi kamu tidak bisa mengalahkan musuh yang tidak berani kamu lihat wajahnya. Mengakui jumlah hutangmu secara jujur adalah momen di mana kamu mulai mengambil kembali kendali atas hidupmu. Langkah kedua, bedah total. Saya mematikan semua kemewahan palsu yang selama ini saya beli dengan uang yang bukan milik saya. Langganan yang tidak perlu, kopi mahal, hingga keinginan untuk selalu terlihat ada di depan orang lain. Saya belajar membedakan mana kebutuhan untuk bertahan hidup dan mana keinginan untuk memuaskan ego. Di fase ini, gengsi adalah musuh terbesarmu. Kamu harus berani terlihat miskin untuk bisa benar-benar kaya di kemudian hari. Jangan mencoba memadamkan semua api sekaligus. Kamu akan kehabisan napas. Saya menggunakan metode bola salju atau snowball method. Saya fokus melunasi hutang dengan saldo terkecil lebih dulu, sambil membayar minimum untuk yang lain. Kenapa? Karena secara psikologis, melihat satu aplikasi terhapus dari HP memberikan kemenangan kecil yang saya butuhkan untuk terus maju. Setiap satu lubang tertutup, energi saya bertambah untuk menutup lubang berikutnya yang lebih besar. Lalu, bagaimana dengan para penagih? Saya berhenti menjadi mangsa yang ketakutan. Saya mulai belajar tentang hak-hak saya sebagai debitur. Saya bicara jujur kepada mereka. Saya tidak punya uang sekarang, tapi saya punya niat bayar. Ini kemampuan saya. Silahkan ambil atau tunggu. Jangan menjanjikan apa yang tidak bisa kamu tepati hanya karena takut dibentak. Konsistensi jauh lebih berharga daripada janji manis di bawah tekanan. Memutus rantai ini bukan tentang seberapa cepat kamu lunas, tapi seberapa konsisten kamu tidak menambah lubang baru. Saya mulai mencari sisa-sisa tenaga untuk menambah penghasilan, sekecil apapun itu. Setiap rupiah tambahan tidak saya gunakan untuk makan enak, tapi untuk membeli kebebasan saya kembali. Karena di balik layar tagihan ini, satu-satunya jalan keluar adalah disiplin yang tidak kenal kompromi. Pada akhirnya, saya menyadari bahwa kebebasan finansial bukan tentang seberapa banyak saldo di rekeningmu. Kebebasan yang sesungguhnya adalah saat kamu bisa tidur nyenyak tanpa takut akan dering telepon di pagi hari. Saat kamu bisa menatap wajah orang tuamu atau pasanganmu tanpa rasa bersalah yang menyelimuti. Saya belum sepenuhnya sampai di sana, tapi saya sudah tidak lagi berlari dalam kegelapan. Saya sudah tahu arah jalan pulang. Untuk kamu yang menonton video ini dan merasa duniamu sedang runtuh, dengarkan saya. Kamu tidak sendirian. Jangan biarkan angka-angka di layar HP itu mendefinisikan siapa dirimu. Kamu jauh lebih berharga daripada semua total hutangmu. Jangan ambil keputusan bodoh yang tidak bisa diubah hanya untuk masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan. Menangislah kalau perlu, tapi setelah itu, hapus air matamu, ambil kertas, dan mulailah menghitung. Perjalanan 1000 mil dimulai dari satu langkah kecil untuk berkata, cukup, saya ingin berhenti. Terima kasih sudah menemani saya melihat apa yang ada di balik layar tagihan ini. Jika video ini bisa menyelamatkan satu saja nyawa atau satu saja harapan, maka semua kejujuran pahit yang saya bagikan di sini tidak akan sia-sia. Jangan menyerah pada keadaan, dan mari kita mulai memperbaiki hidup kita. Satu hari demi satu hari.